Ya, shalom semua. Ya, jadi buat teman-teman yang bagi siapapun yang lagi mendengar, ini saya mau membagikan sedikit tentang salah satu fenomena di dalam gelantika pengajaran kekristenan ya. Ya, saudara kalau kalian bukan Kristen ya skip aja nggak apa-apa. Tapi ini saya ngomong buat saudara teman-teman yang Kristen ya. Jadi di dalam gelantika pengajaran kekristenan itu ada yang disebut dengan istilah kristologi ya. Nah, jadi untuk berbicara kristologi ini memang ini cakupannya luas, luas sekali. Jadi di sini saya hanya ambil satu bagian aja ya. Dari sekian banyak hal yang bisa kita bahas di sini, saya mau ambil satu saja, yaitu tentang ini, tentang Allah yang jadi manusia ya. Kristus. Jadi dalam kristologi itu kan Kristus itu adalah Allah yang jadi manusia. Kristus itu anak Allah yang jadi manusia. Nah, lalu tahu-tahu saya mendengar ada seorang pengajar ya dari kalangan denom tertentu. Orang ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, kalian tahu kan firman itu apa? Firman itu definisinya adalah kata-kata. Firman, firman itu kata-kata Allah, sabda Allah, omongannya Allah, suaranya Allah, ucapannya Allah. Itu firman. Jadi Yesus prainkarnasi itu cuma cuma kata-kata gitu. Sebelum inkarnasi ya. Itu cuma kata-kata. Dan saya lihat orang yang mengajarkan seperti ini karena dia punya nama besar, itu menyebabkan banyak sekali orang, itu menyebabkan lautan orang Kristen percaya dengan ajaran dia itu. Seperti diantaranya kayak siapa tuh, si Elia Miron, RBN atau Erben, saya nggak tahu penyebutannya gimana. Lalu ada juga si Agatha yang dari Ortodoks itu. Dia, mereka nama-nama yang saya sebutkan ini kan ini nama-nama yang cukup terkenal ya. Mereka tuh mengikuti ajarannya dari si orang ini gitu. Saya nggak habis pikir teman-teman, bagaimana ajaran seperti ini bisa diterima. Yesus itu cuma firman, berarti Yesus itu cuma kata-kata. Lalu si pengajar ini, si orang ini, dia tambahkan lagi dengan kata-kata ini. Yesus disebut firman. Lalu dia tambahkan begini. Kalau Yesus disebut anak, itu cuma kiasan. Itu cuma kiasan Yesus disebut anak itu. Kalian bayangin itu. Ini ajaran model apa ini? Kalau Yesus disebut anak itu memang hanya kiasan, itu kan implikasi teologisnya berarti dia percaya Yesus itu bukan anak, bukan anak Allah dong. Itu yang sedang diajarkan kepada kalian semua, dan kalian menerima pengajaran seperti itu. Kalian terima mentah-mentah. Yesus disebut anak itu cuma kiasan, berarti implikasi teologisnya Yesus itu bukan anak Allah dong. Kan katanya cuma kiasan kan, berarti bukan anak. Atau saya perhalus lah, Yesus itu bukan betul-betul anak. Nah, kalian percaya ajaran begitu? Kalau Yesus itu disebut anak cuma kiasan, lalu dilatar belakangi dengan Yesus itu firman yang jadi manusia. Ya, iya, berarti benar ajaran dia itu adalah Yesus itu bukan anak Allah, tapi cuma kata-kata. Kalian, saya terus terang ya, saya menolak ajaran seperti ini. Saya menolak sekali ajaran seperti ini. Kalau Yesus itu cuma firman, Yesus itu cuma kata-kata Allah, Yesus itu cuma ucapan Allah, omongannya Allah, suaranya Allah, itu berarti bahasa lainnya adalah, perhatikan ya, bahasa lainnya adalah Yesus itu sebetulnya sesuatu yang tidak ada, tidak hidup, khususnya sebelum inkarnasi. Yesus itu sesuatu yang tidak ada, dan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak hidup. Kenapa? Karena dia cuma omongan, dia cuma ucapan, cuma suaranya Allah. Yesus itu nggak ada sebelum inkarnasi sebetulnya, menurut ajaran orang ini ya. Yesus itu sesuatu yang nggak ada. Yesus itu abstrak, dia nggak ada.
Apakah ini tidak merendahkan Kristus, teman-teman? Apakah ini tidak merendahkan Yesus, ajaran seperti ini? Yesus disebut anak cuma kiasan, kata dia. Saudara, gini ya. Saudara perlu tahu, ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu firman, itu sedikit sekali. Lalu kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang mengatakan Yesus disebut anak, Yesus itu anak Allah, itu ayatnya ada banyak sekali. Ayatnya bejubel, melimpah ruah. Kalian mau buang semua ayat-ayat itu, dan dengan bahasa halus itu semua cuma kiasan. Lalu kalian mau lebih percaya kepada ayat-ayat yang cuma sedikit itu, bahwa Yesus itu firman gitu? Gak bisa ya. Menurut saya itu gak bisa begitu. Ayat yang mengatakan Yesus itu memang anak Allah itu banyak sekali. Tidak mungkin ayat sebanyak itu cuma kiasan. Tidak mungkin. Saya malah berpikir sebaliknya, teman-teman. Justru ayat-ayat yang cuma sedikit ini, bahwa Yesus disebut firman, bahwa Yesus disebut firman Allah, justru itu yang lebih cocok dikatakan kiasan. Tapi kalau saya pribadi ya, saya tidak mengatakan itu kiasan. Saya lebih menganggap Yesus disebut firman itu adalah gelar bagi dia. Bukan Yesus itu betul-betul firman. Bukan, itu hanya gelar bagi dia. Kenapa Yesus disebut firman? Karena ketika Yesus itu jadi selama Yesus mengajar di dunia ini, jadi ketika Yesus berbicara, ketika Yesus mengajar, itu apa yang dia ajarkan itu betul-betul sejalan dengan pemikirannya Allah Bapa. Tidak ada yang beda. Betul, semua yang diajarkan itu betul-betul mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya Allah Bapa. Betul-betul. Jadi memang bisa Yesus itu disebut firman, tapi dalam pengertian apa? Ya. Yesus disebut firman itu harus dimengerti sebagai gelar bagi dia. Kenapa gelarnya firman? Karena dia mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa. Dia mengungkapkan misi misi keselamatan yang diungkapkan, yang direncanakan oleh Allah Bapa jauh di dalam kekekalan sana. Misi Kristus datang ke dalam dunia selain menjadi juru selamat, itu adalah memperkenalkan Allah kepada manusia. Jadi melalui omongan Kristus, manusia jadi mengenal siapa itu Allah. Dan Allah itu disebutnya sebagai Bapa. Ya, paham ya teman-teman? Setiap ajaran Kristus itu mewakili apa yang Allah Bapa pikirkan. Dan Kristus meneladani kita dengan menyebut Allah sebagai Bapa. Karena orang pertama yang menyebut Allah sebagai Bapa itu adalah Yesus sendiri. Dan menariknya teman-teman, ada pernyataan timbal balik di sini ya. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, tapi melihat ayat-ayat yang lain, ternyata banyak juga ayat-ayat lain yang mencatat bahwa Allah pun menyebut Yesus sebagai anak. Itu ayatnya juga banyak. Jadi ada pernyataan timbal balik di sini ya. Ada pernyataan timbal balik yang mana kedua pernyataan timbal balik itu gini. Ada Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Allah menyebut Yesus sebagai anak. Jadi ada pernyataan timbal balik di sini ya. Ada pernyataan timbal balik antara Yesus dengan Allah, yang mana pernyataan timbal balik itu bertemu pada satu titik teologis. Ya, satu titik teologis atau satu titik pengertian apa ya? Satu titik kesimpulan teologis atau satu titik kesimpulan logis bahwa Yesus dan Allah, Yesus itu memang betul-betul anak Allah. Bukan kiasan seperti ajarannya si orang tadi itu. Bukan. Itu sama sekali bukan kiasan. Gak cocok disebut kiasan. Jauh sekali dari itu. Yesus disebut anak. Itu memang dia betul-betul anak Allah. Dan bukan kiasan. Seperti ajaran dia itu. Bukan.
Yesus memang anak Allah, tapi tentu ini berbeda dengan anak biologis ya. Kalau kita kan manusia, ini istilahnya anak biologis. Orang tua kita menikah, lalu kita lahir sebagai anaknya. Ini namanya anak biologis. Tapi kalau Yesus anak Allah, itu bukan anak biologis. Ya. Ini mungkin bisa diistilahkan anak kekekalan ya. Anak kekekalan. Tapi ini bukan anak biologis. Tapi meskipun bukan anak biologis, tetap Yesus ini sungguh-sungguh anak. Dia betul-betul anak Allah. Karena ada pernyataan timbal balik seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak bisa Yesus itu disebut anak itu cuma kiasan seperti ajarannya orang ini. Nggak bisa. Ya. Karena ayat-ayatnya itu banyak sekali. Gitu. Jadi buat semua yang lagi mendengar, ini saya menyuarakan, kalian jangan terlalu gampang percaya dengan pengajar-pengajar yang punya nama besar. Kalian jangan terlalu gampang percaya. Kalian pikir baik-baik, lalu kalian gumuli dalam doa. Apakah pengajaran orang terkenal ini bisa diterima secara benar? Kita jangan terlalu gampang terima mentah-mentah, tapi pikirkan dulu bahwa dalam doa, dan kalau perlu, kalau kalian masih bingung, coba konsultasikan dengan pendeta-pendeta lain, apakah ajaran dia itu benar. Barulah kalian bisa membuat kesimpulan, atau kalian bisa menentukan ajaran dia itu betul atau tidak ya. Pesan saya, jangan terima mentah-mentah. Karena menurut saya, ajaran orang ini betul-betul menurut saya agak berbahaya, teman-teman. Ini agak berbahaya. Jadi menurut implikasi teologis dari ajaran dia adalah Yesus itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak ada. Karena dia cuma kata-kata, cuma omongan, cuma suara Allah dia itu. Yesus itu sebetulnya nggak ada. Sebelum inkarnasi ya, sebelum lahir, dia itu nggak ada sebetulnya. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus itu ada sebelum dunia ada. Jelas sekali. Oke teman-teman. Oke, saya kira cukup dulu. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dan apa yang saya bagikan di sini itu bisa menjadi berkat, bisa menolong kalian semua ya. Oke, shalom.